Di zaman yang serba mahal ini, memilih motherboard murah meriah jadi salah satu opsi menghemat budget ketika rakit PC ya. Saya contohkan di sini motherboard dari Maxsun dengan soket AM5-nya, yaitu Maxsun B850M eSport Wi-Fi Ice. Si soket yang kemungkinan bakal punya umur yang panjang seperti kakaknya ini, menurut saya baiknya emang ambil B series langsung sih atau Z series, biar banyak kelebihannya aja, diantaranya kompatibilitas serta fitur-fitur unggulan. Mari kita intip yuk Mobo satu ini. Dalam paket pembelian ada kertas garansi, lalu antena untuk WiFi. Yap, tentunya karena Mobo ini sesuai namanya sudah built-in WiFi, dibarengi dengan satu buah kabel SATA. Lalu Mobonya itu sendiri, dan yah udah itu aja, sisanya nggak ada alias kosong. Mobo ini warnanya putih ya, jadi sangat cocok buat yang mau build PC tema putih, terlebih harganya sob yang luar biasa, masih ada di bawah 2 jutaan loh. Lanjut kita bahas spesifikasinya. Maxsun B850M eSport ini punya kelas di tengah aja, di atasnya Challenger tapi di bawahnya Terminator. Jadi secara spek juga harusnya emang ada di tengah-tengah aja. Pada power pace-nya dia punya 6 plus 2 plus 1 50 ampere. TDP standarnya di 105 watt namun mampu ngehandle OC hingga 180 watt. Maxsun sih cukup pede ya sama Mobo ini. Ya gimana enggak coba ya, heatsink yang dipakai aja cukup serius gini sob, tebel dan berbobot. Untuk prosesor yang didukung udah pasti bisa Ryzen 7000 series hingga 9000 series. Gak perlu update BIOS, misal kamu pakai seri mana aja, plug and play alias plug ketiplek. Geser ke sampingnya lagi, ada 2 slot RAM DDR5 tentunya, bisa menampung kapasitas hingga 96 GB sob, dengan maksimum speed up to 8000 mHz dengan konfigurasi overclock tentunya. Pindah ke bawah dikit, ada 2 slot NVMe yang tanpa heatsink. Di bagian atas ini support NVMe PCIe Gen 5. Ya sesuai regulasi si B850 ya, yang sudah mewajibkan PCIe Gen 5 pada motherboardnya. Kalau B650 itu masih opsional. Untuk slot yang di bawahnya ini cuma support Gen 4 aja sob. Udah lebih dari cukup sih. Tapi saran saya kalau emang mau pakai NVMe Gen 5, itu beli lagi ya heatsink bawaannya atau yang built-in heatsink dari si NVMe-nya. Karena yang seperti kita tahu Gen 5 itu panas. Lalu untuk slot PCIe-nya ini tentu aja udah PCIe 5 juga dong. Jadi buat CPU terbaru tentu udah bisa jalan full performanya. Penguncinya sendiri masih pakai sistem yang konvensional aja sih, standar. Untuk PCIe yang di bawahnya lagi ini cuma makan kali 1 PCIe 3. Beralih ke bagian konektor-konektor yang ada pada motherboard ini. 4 pin CPU fan ada di bagian atas satu buah, standar aja, ditemani dengan ARGB 3 pin di bagian kanannya. Jadi buat yang mau kerlap-kerlip PC-nya, tenang aja, Mobo ini sudah mendukung ARGB 3 pin ya. Software-nya sendiri kamu bisa langsung download di website Maxsun. Gak cuma satu kok sob, tenang aja, di bawah juga ada satu lagi pin 3 pin ARGB dan juga 4 pin RGB 12 volt. Nah, buat yang masih punya fan dengan konektor 4 pin RGB, di Mobo ini masih disediakan tuh. Lalu buat dukungan konektor fan casing alias cak fan atau sis fan itu ada 2 di bagian bawah sob. Buat USB header juga ada 2, HD audio ada 1. Untuk kabel front panel seperti power SW, reset SW, dan lain-lain itu ada di ujung kanan bawah yang dibedakan dengan warna-warna ini. Bagus banget ya ada tandanya. Kadang saya aja yang sering rakit PC suka cari-cari dulu mana konektor untuk kabel front panel. Konektor untuk USB 3 itu ada di sebelah kanan ya, tepat di bawah baterai CMOS. Kalau SATA itu ada di atasnya CMOS. Sayangnya sih di sini cuma ada 2 slot SATA aja ya. Jadi buat kamu yang masih pakai HDD dan juga SSD SATA itu terbatas. Kita putar ke bagian belakang. I/O port pada motherboard ini sebenarnya standar juga sob, tapi udah lebih dari cukup. Back panelnya itu udah menyatu ya sama si heatsink VRM-nya. Di antaranya ada HDMI 1.4 up to 4K 30Hz dan DP up to 4K 60Hz. Lalu USB-A 3.2 Gen 1, udah ada 4 buah, dibarengi USB 2.0 itu 2 buah. Di tengah-tengahnya itu nyempil sob untuk tombol clear CMOS. Jadi misal kamu mau clear CMOS, nggak usah ribet-ribet lagi ngelepas baterai CMOS.
Lanjut ada port LAN dari Realtek 811H dan Wi-Fi 6 dari Realtek lagi 8852BE disertai Bluetooth 5.2. Mau pakai LAN? Monggo. Mau pakai Wi-Fi juga sudah ready. Nggak usah beli-beli lagi modulnya karena di Mobo ini sudah built-in. Untuk audio sih standar aja ya dari Realtek ALC897. Satu lagi obat pencegah bending yaitu anti-bending atau CPU frame dari Thermalist. Alat ini berfungsi untuk mencegah Mobo kita bengkok diakibatkan CPU cooler yang berat. Karena nggak sedikit juga sob, kasus orang-orang yang Mobonya bisa sampai bengkok kayak gini. Agak ngeri kan ya kalau dilihat. Salah satu solusinya ya pakai CPU frame ginian. Murah kok, 90 ribuan aja. Karena mencegah lebih baik daripada mengebiri, maksudnya mengobati. Ngaplay Thermapasta juga gampang kalau pakai ginian. Mantap. Untuk tampilan BIOSnya tergolong standar banget sob, nggak ada yang aneh-aneh atau yang head-on gitu ya. Mungkin bertujuan untuk memudahkan user mencari settingan-settingan yang mereka cari kali ya. Buat teman-teman yang mau aktifin profile Expo atau XMP pada RAM kalian, pilih aja ke menu turbo. Lalu di bawahnya ada opsi EXP atau AXMP. Itu kalian pilih aja Expo Profile 1 atau XMP. Sama aja kok dua-duanya. Habis itu tinggal save and exit, beres deh. Nah ini sedikit tips buat teman-teman ya yang misal pakai prosesor AMD G series kayak saya di sini. Dan mau ubah ukuran VRAM, misal kalian pengen lebih gede lagi gitu ya, biar main gamenya lebih lancar, kalian bisa pilih menu Advanced. Lalu pilih Graphic Configuration. Lalu pilih lagi opsi iGPU Configuration dan pilih UMA Specified. UMA frame buffer size-nya kalian pilih aja sesuaikan dengan kemauan kalian. Saran dari saya, kalau RAM kalian 16GB itu setting aja di 4GB. Tapi misal RAM teman-teman itu di 32GB, boleh tuh setting di 8GB. Buat harga yang diberikan yaitu di sekitar 1,9 jutaan, masih di bawah 2 juta sob. Ini menurut saya menang banyak ya. Tentu aja karena Mobo ini sudah pakai chipset B850. Punya VRM yang bagus, dukungan PCIe 5 pada GPU maupun NVMe. RAM bisa di OC tinggi, warnanya juga putih. Cocok banget dah buat harganya. Garansinya sendiri 3 tahun sob, standar motherboard pada umumnya. Oleh PT Adiraja Teknologi Nusantara. Buat produk kayak Maxsun atau Kyo itu dipegang sama mereka ya sob. Buat yang mau RMA atau tanya soal produk mereka, bisa kontak ke nomor yang ada di layar kaca ya. Atau bisa juga tuh chat ke CS mereka di e-commerce. Kesimpulannya dari saya, Mobo ini sangat bersaing untuk harga dan spek yang diberikan. Kekurangannya minor aja sih menurut saya ya, paling pada I/O port yang memang tergolong standar. Tapi ngingat harganya lagi sih yang cuma 1,9, rasanya susah buat protes juga sih ya. Soalnya udah built-in WiFi, bikin para kaum yang gak mau ribet kayak saya itu terbantu. Buat yang mau warna hitam juga sayangnya versi eSport ini gak ada warna hitamnya sob. Jadi kalau mau ireng antara kamu mau turun ke versi di bawahnya si Challengers atau naik dikit nambah duit sekitar 300 ribuan ke yang versi Terminator. Jadi buat yang berminat, linknya sudah saya taruh di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian sob tentang motherboard putih satu ini.